Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua di sini. Yang saya hormati juri lomba debat bahasa Indonesia 2025 dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Cinta Pradita dari SMA Negeri 1 Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mosi. Sebagai gerakan feminis, Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Sebagai tim afirmasi, saya setuju dengan adanya gerakan feminis. Diambil dari data Bakti News, feminisme dapat diartikan sebagai ide atau pemikiran yang melawan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah atau komunitas, tetapi ada di berbagai belahan dunia dengan berbagai bentuk dan istilah yang berbeda. Sebelum gerakan feminisme muncul, perempuan pada umumnya menghadapi berbagai bentuk penindasan dan ketidaksetaraan. Mereka seringkali dibatasi di ranah domestik, dengan hak-hak terbatas dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Pandangan patriarkal yang mendominasi masyarakat menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dianggap lebih lemah, emosional, dan tidak rasional. Dikutip dari kompas.com, gelombang pertama gerakan feminisme, gelombang pertama dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di negara-negara barat. Pada 1792, tokoh feminisme perempuan dari Inggris bernama Mary Wollstonecraft menulis karya tulis berjudul The Vindication of the Right of Woman. Wollstonecraft menyuarakan hal-hal pendidikan bagi perempuan yang saat itu tidak memperoleh pendidikan seperti halnya laki-laki. Munculnya gerakan feminisme gelombang pertama ini memicu gerakan yang sama dari perempuan di berbagai negara, tidak hanya di Inggris. Gerakan feminisme gelombang pertama juga berkembang di Amerika, Persia, Jerman, maka terbentuklah gerakan feminis tersebut. Bertujuan untuk kesetaraan gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Adapun kasus kesetaraan gender, Komnas Perempuan meluncurkan catatan akhir tahun, Catahu, yang merekam data kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Catahu ini berasal dari data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan Masyarakat Sipil, pemerintah, dan badan peradilan. Hasilnya, Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus sepanjang 2023, turun 12% dibandingkan tahun 2022. Penghapusan diskriminasi, melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Luviana, seorang mantan reporter dari stasiun televisi swasta, juga mengatakan kekerasan berbasis gender juga terjadi di industri media. Ia mengatakan ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap sesama jurnalis wanita. Saya ceritakan kalau dalam hal jurnalis ada juga perbedaan perilakuan di antara buruh perempuan. Bagaimana perlakuan reporter di lapangan dengan presenter di studio itu berbeda. Presenter di studio mendapatkan fasilitas yang baik seperti spa dan salon, sementara reporter di lapangan mengurus diri mereka sendiri, kata Luviana yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta. Pemberdayaan perempuan, memberikan perempuan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Perubahan sistem patriarki, mengubah sistem sosial, budaya, dan politik yang mendasari ketidaksetaraan gender, menciptakan masyarakat yang adil dan setara, berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan gender. Ada pula dampak positif dari gerakan feminisme bagi laki-laki. Feminisme berupa menciptakan masyarakat yang kondusif bagi kemajuan kedua jenis kelamin,
Dengan demikian, feminisme membantu menciptakan peluang bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, dengan menjadi seorang feminis, laki-laki dapat membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan mencapai tujuan mereka. Tanpa memandang gender, tanpa kesempatan yang setara ini, laki-laki dapat menghambat dalam pencapaian potensi penuh mereka karena peran gender yang sudah ketinggalan zaman atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.